Kelompok komunitas Umar Bakri ini kan bergerak di dalam pendidikan. Isinya rata-rata guru-guru honor malah. Ya, betul. Begitu. Guru honor ini harus kita acungi, entah kalau saya punya 5 jempol, 6 jempol, mungkin 6 jempol. Ya. Kenapa? Kita tahu kondisi honor itu sekarang kan paling tinggi 550. Itu paling tinggi. Yang senior tuh. 3 bulan 1 kali. Iya. Itu senior. Itu bersih atau ada potongan? Bersih. Jangan sampai tidak apa potong bang lagi karena harus bisa taruh aja. Apa cukup ya? Apa cukup? Apa sekarang ini kondisi ya, Shalom Om Budi. Shalom Om Budi. Ya. Luar biasa hari ini kami komunitas merasa sangat bangga, merasa sangat senang karena satu kesempatan yang luar biasa kami bisa diskusi dengan dan sharing berbagi dengan Bapak Denny Leritan, seorang pengusaha, tokoh muda dan juga seorang tokoh sosial yang juga salah satu yang menjadi kenangan yang tidak bisa dilupakan adalah seorang mantan anggota DPR dari Demokrat selama 2 periode yang sudah banyak berbuat buat alur ini sehingga ada banyak perubahan yang dari Bapak. Tidak banyak juga. Ini kan kerja bersama-sama gitu. Jadi kami komunitas baru, tapi kemudian Bapak Denny punya keinginan luar biasa untuk bisa wawancara diskusi dengan kami adalah sebuah kesempatan dan pembelajaran buat kami bahwa ternyata usaha kami juga didukung oleh para pemimpin di daerah. Karena itu yang pertama kami ingin tahu bagaimana bergeliat di usaha dan awal pertama buka dan sampai hari ini untuk masyarakat dan kami juga nggak tahu. Silakan Pak. Buka apa ini? Ya, usaha kecil-kecilan. Ya. Baik. Pertama terima kasih Om Budi dan semua teman-teman yang sudah datang. Saya merasa terhormat sekali ketika teman-teman bisa datang. Kenapa terhormat? Karena ini kan tidak dibayar toh. Ya, betul. Betul. Kita semua sama-sama bergandengan tangan bekerja untuk sesuatu idealisme yang baik untuk khususnya Kabupaten Alor. Baik, kembali ke pertanyaan Om Budi. Kalau omong tentang saya sebagai pengusaha, kalau SPBU ini sebetulnya ini ide awalnya itu dari seorang bupati yang punya hati untuk Alor, Pak Anies Takalapeta. Begitu. Nah, ketika itu kita semua pasti ingat ketika SPBU baru satu. Nah, antrinya luar biasa gitu. Sehingga Pak Anies panggil saya. Pak Anies bilang, tolong Denny juga pikir kira-kira ada kesempatan bisa bikin pom bensin begitu. Waktu itu tentunya saya juga pikir ini agak di luar saya punya jangkauan begitu. Tetapi Tuhan baik. Kebetulan kami keluarga memang punya tanah kosong di sini sudah dari lama dan ini saya pikir strategis sekali. Kemudian saya coba mulai masuk di websitenya Pertamina, kasih bikin permohonan segala macam, ikuti proses-proses itu, ternyata tidak sesulit yang orang bilang begitu. Selalu pintu dibukakan dan saya merasa yakin kalau semuanya dilancarkan artinya Tuhan bilang go ahead. Tuhan bilang lanjut. Sehingga tapi tidak mudah juga, terlalu banyak tantangan-tantangan kita semua tahu, tetapi pada akhirnya dia bisa buka, bisa jalan melayani masyarakat, memberi sedikit jawaban begitu ketika itu. Terus kemudian sampai hari ini puji Tuhan sudah 12 tahun kami running 12 tahun. Berarti dari 2010. Iya, luar biasa. Begitu puji Tuhan. Jadi terima kasih semua dukungan mulai pemerintah, masyarakat, teman-teman semua mendukung sehingga saya masih bisa berdiri sampai hari ini. Luar biasa. Jadi memang termasuk kami juga guru-guru kontak rasakan bagaimana ketika kebutuhan bahan bakar kendaraan baik mobil maupun motor tidak susah lagi karena lebih banyak yang disediakan sehingga kesempatan untuk dapat itu lebih gampang. Karena memang dulu jujur kami baru SMA baru tahu bahwa motor kalau sudah antri itu kalau bilang atau harga bensin mau naik itu berarti dari Arkenar itu bisa sampai di Saulama antrian auto trek kendaraan sampai Singwana. Tapi sekarang kan dengan adanya Bapak Denny punya pom bensin di sini, maka dengan sendirinya kondisi kendaraan itu membantu kami.
termasuk Ya. guru-guru. Ya. Ya bukan saya saja, sebetulnya pemerintah lewat tentunya Ya. Pertamina segala macam memang membuka, melihat ada persoalan Ya. itu, kemudian berkembang sampai hari ini. Ya. Jadi ada saya, terus kemudian terpecah-pecah toh Ya. di Pelabuhan pelabuhan feri, ada, di alur kecil. alur kecil ada, sehingga konsentrasi itu terbagi. Begitu. Apa jangan sampai ada rencana, karena jujur kami sebagai orang Pantar merindukan ada satu pom bensin di sana untuk membantu, Ya. karena harga di sana luar biasa. Betul. Ini kan harga ini kan karena memang mobilisasi BBM ke Pantar itu tidak mudah, ongkosnya jadi tinggi. Nah, kita semua sudah berpikir begitu untuk bagaimana bisa buka di Pantar. Iya. Tapi persoalannya kan tidak mungkin kerja ini rugi. Betul. Kan begitu. Nah, Namanya usaha harus untung. ya sehingga kurang lebih ini menurut hitungan saya, Iya. kalau buka sebuah SPBU Iya. begitu seperti di sini, Iya. itu artinya untuk tutup ongkos saja. Untuk tutup ongkos ini kita buka-bukaan sedikit Iya, ya di iya. dalam. Untuk tutup ongkos saja itu kita perlu menjual rata-rata satu hari 10.000 liter satu hari. Nah pertanyaannya silakan dihitung, Pantar bisa 10.000 bisa atau tidak? 10.000 per hari tidak? Tidak. Nah, sehingga caranya bagaimana? Bisanya ya coba diatur, salah satu caranya untuk menekan ongkos bisa lebih murah. Sebetulnya kalau saya fungsikan BUMDes. Nah, sekarang kan ada peluang untuk itu. BUMDes nanti bisa kerjasama dengan Pertamina untuk membuka yang namanya Pertashop Pertamina. Pertashop itu unit kecil, begitu bisa nanti jauh lebih efisien, bisa lebih murah. Tetapi kalau tidak diatur sporadis begini, memang pengawasannya susah, harganya pasti lebih tinggi begitu. Nah, untuk melakukan ini Pertashop seperti itu, BUMDes segala macam, saya tidak bisa masuk di situ begitu. Supaya ayo kasih kesempatan teman-teman yang di daerah-daerah ini muncul. Ayo orang-orang muda begitu. Jangan hanya berpikir untuk PNS saja, untuk ini saja. Ada banyak peluang-peluang yang sebetulnya bisa dilakukan. Jadi mesti semangat, mesti berupaya maksimal, memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Jangan kita duduk diam-diam, tidak manfaatkan kesempatan, kemudian nanti orang dari luar yang datang memanfaatkan kesempatan, terus kita marah. Ya. Nah, orang alor itu. Ya, kita marah, jangan. Ya. Baik. Luar biasa. Wah, memang menjadi pergumulan di Pulau Pantar, termasuk pulau-pulau yang ada daerah kepulauan, ya kebutuhan utama sekarang memang kebutuhan bensin. Tapi memang saya sampaikan pengalaman dari Bapak itu menjadi referensi buat kami orang muda, bahwa siapa saja boleh membuka di sana, tapi referensi keuntungan, referensi biaya dan semuanya menjadi pertengahan untuk membangun di sana. Kemudian memang hal yang menjadi saya juga alami dengan Bapak ini, sempat 2 kali dan sampai pergi ke di atas dari Buraga, ini Kuifana. Sampai pulang mama kandung lapor polisi karena tidak informasi, kan di sana tidak sinyal, karena anak kesayangan. Jadi waktu pulang ini mama kandung lapor bilang sama anak laki-laki hilang sudah 2 hari. Karena apa? Belajar dengan Bapak Denny bagaimana peduli dan bersosial terhadap masyarakat, termasuk pendidikan di kampung. Karena itu saya ingin kami Umar Bakti maupun masyarakat, apa motivasi juga visi Bapak untuk alur melalui kegiatan-kegiatan yang Bapak lakukan dalam bidang sosial ini? Begini Om Budi, kalau saya itu sebetulnya mengalir saja. Saya ini satu orang yang sederhana, yang tidak berpikir jauh-jauh yang ke depan mau visi seolah-olah bagaimana. Tidak. Kalau saya itu biasanya kalau saya lihat sesuatu, saya punya hati tergerak, saya lakukan. Begitu. Apa yang bisa saya mampu lakukan, saya lakukan. Nah, entah kenapa, seperti tadi sudah diperkenalkan di awal, saya 2 periode, kurang lebih 10 tahun di anggota DPR. Nah, itu membuat saya punya banyak kesempatan untuk jalan-jalan di desa-desa. Memang bibitnya sudah ada, kemudian ada kesempatan lagi. Saya terus terang jatuh hati dengan daerah-daerah pedalaman yang ada di Alor. Entah kenapa saya kalau ke kampung-kampung, ke gunung-gunung itu saya rasa nyaman, saya rasa sejahtera begitu. Melihat suasana di kampung, melihat alam, bertemu, komunikasi, kontak dengan orang kampung, itu saya suka. Nah, di dalam perjumpaan-perjumpaan itu muncullah
persoalan-persoalan sosial yang biasa muncul di umum lah di mana-mana begitu. Persoalan pendidikan, salah satu persoalan kesejahteraan, macam-macam persoalan-persoalan sosial. Nah, kita berusaha untuk di satu sisi mencoba menolong. Artinya begini, bukan saya ini yang punya resources, punya banyak uang untuk tolong mereka, tidak. Tetapi saya punya banyak teman di luar sana, di luar Alor begitu, yang kalau biasanya kalau saya sharing, saya ceritakan tentang Alor, mereka juga mau untuk partisipasi begitu. Karena begini, ternyata kami mendapati bahwa ketika kami menolong orang, ternyata orang itu juga senang, kami juga senang, begitu. Nah, ketika sukacita, ketika memberi itu kami ada sukacitanya, begitu. Jadi artinya ketika kita menolong, sebetulnya kami juga ditolong. Nah, itu yang berusaha saya sampaikan ke teman-teman banyak supaya sehingga ada satu teman yang digeser si Omri yang biasa panggil saya ini virus. Nah, suka. Nah, di dalam komunitas itulah saya ketemu dengan orang-orang baik, orang-orang hebat menurut saya seperti ada Mobi Pada, ada termasuk si Omri dan teman-teman yang lain, termasuk komunitas yang ada di sini begitu. Nah, inilah kalau saya pentingnya kita ini di Alor memang hidupnya tidak mudah ya, dengan tantangan yang luar biasa gitu. Untuk itu tidak bisa tidak. Paling penting itu harus punya komunitas yang positif. Komunitas positif itu apa? Ketika kita punya kesulitan begitu, ada orang yang datang memberi masukan yang baik. Begitu. Nah, itu sehingga di mana-mana saya selalu mencoba untuk mendorong ikut masuk untuk persoalan-persoalan komunitas ini. Itu saja yang paling penting. Supaya kita bisa sama-sama satu saat nanti saya yakin, saya percaya betul bahwa Alor akan jadi satu daerah yang luar biasa. Punya potensi yang luar biasa Alor. Nah, tugas kita semua, terutama milenial sekarang ini, untuk merubah begitu Alor yang kita bilang negeri penuh potensi ini supaya supaya nanti dia berubah satu saat nanti bukan cuma jadi daerah potensi tetapi menjadi daerah yang betul-betul punya kemampuan mensejahterakan semua orang gitu. Janji Tuhan susu madu itu betul-betul susu madu yang terlihat, bukan cuma masih di angan-angan saja. Nah, untuk itu kita mesti mulai dari sekarang. Nah, mulai dari sekarangnya itu salah satu yang paling strategis itu ada di pendidikan. Membuka pola pikir, membuka cakrawala berpikir. Ya, Bapak, terima kasih luar biasa. Jadi, pengalaman saya dan Bapak itu menunjukkan bahwa sebenarnya potensi di kampung-kampung itu luar biasa. Hanya tinggal pendidikan bergerak untuk membangun sumber daya manusia, untuk mendukung, mensejahterakan dan menkaryakan dengan ide kreatif dan empati untuk membangun kampung yang ada. Karena itu memang kami juga ingin tahu karena Bapak termasuk sosok orang tua atau keluarga yang orang tua yang tidak pernah orang tua lah, tua orang tua tua sekali. Bapak yang kakak kayak apa? Bapak yang tidak pernah meninggalkan urusan keluarga. Karena itu kami tahu bagaimana pola pendekatan yang dilakukan oleh Bapak Denny berkaitan dengan anak untuk pendidikan ke depan sampai berhasil. Saya selalu ikuti Bapak bagaimana maksudnya anak-anak saya begitu. Si Hansel dan Gretel. Ya, ini juga tidak terlepas dari pertolongan Tuhan sebetulnya. Kita ini kan cuman menjalani saja. Saya dengan istri, sebetulnya yang punya peranan besar itu istri. Kalau saya ini kan tidak terlalu ini di dunia ini. Istri saya yang sangat concern di dunia pendidikan sebetulnya. Begitu. Ceritanya kan dulu anak-anak memang kami 98 pindah Alor. Anak-anak waktu itu saya bawa di Alor masih kecil. Tetapi di Alor ini persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, kemudian saya mulai kenal anak-anak mulai tumbuh mulai umur 7-8 tahun yang laki-laki pertama. Saya mencermati melihat bahwa anak-anak saya ini punya potensi begitu. Nah, potensi ini sebagai orang tua menurut saya begitu adalah tugas kami orang tua untuk
mencari, begitu, mencari, mendapatkan potensi anak-anak ini untuk kita dorong supaya potensi ini dia bisa maksimal. Persis seperti tadi yang kita bilang tentang alor. Begitu. Kita menemukan alor ini punya apa, terus kemudian kita giring supaya potensi yang ada ini dia bisa maksimal untuk menjadi sesuatu yang berguna. Anak-anak saya juga dulu begitu. Nah, kemudian kami ambil keputusan mereka lanjut sekolah di Surabaya. Nah, ketika lanjut sekolah di Surabaya itulah terbukalah segala macam peluang-peluang sesuai dengan kemampuan mereka. Saya tidak pernah anak-anak itu kita harus jadi apa, tidak. Begitu. Ketika itu Tuhan buka jalan sehingga dia dapat full scholarship begitu di Singapura di NTU. Ya, S1-nya di NTU dia ambil Environment Engineering. Terus kemudian langsung langsung kerja di sana. Terus kemudian lanjut dia ambil langsung S2, masternya di Manajemen Environment lagi. Terus selesai sudah, jadi sekarang full dia kerja di Singapura. Yang kedua juga begitu ceritanya. Kita doakan, kita dorong begitu sehingga dia menemukan dia punya potensinya itu di mana begitu. Nah, ternyata biar nona badan kecil-kecil tetapi dia pilih jadi insinyur. Nah, sehingga S1 insinyur kan kerja fisik lebih ya, sehingga S1-nya dia ambil di Petra Surabaya. Ya, Petra Surabaya, puji Tuhan juga lulus dengan sangat memuaskan. Terus kemudian dapat kesempatan lagi full scholarship lagi di Taiwan untuk ambil master. Jadi sekarang dia sudah selesai, tinggal wisuda, dia ambil spesialisasinya ya kira-kira kalau gampangnya itu bicara tentang bangunan tahan gempa. Begitu. Nah, itu jadi bukan sayanya begitu, tetapi karena memang Tuhan membuka peluang begitu anak-anak ini bisa ini. Dan saya yakin sama dengan alor juga. Begitu. Kalau kita urus dengan baik, Tuhan akan buka peluang-peluang itu supaya alor bisa jadi berkat buat semua orang. Luar biasa. Begitu, Pak Budi. Berarti peran memang apa biasanya laki-laki tugas keluar untuk membesarkan keluarga. Tapi anak-anak punya keberhasilan itu memang ada faktor X dalam, yaitu mama. Mama itu yang paling detail, paling teliti. Kita laki-laki ini sifatnya kita bertugas untuk cari memenuhi kebutuhan, tapi mama itu sangat detail. Jadi pengalaman itu saya juga rasakan luar biasa. Sampai mama 2 hari tidak ada nih, sampai lapor polisi, turun tuh polisi panggil saya bilang, tadi ada laporan ini kehilangan, jangan 2 hari tanpa ini. Saya lagi kegiatan sosial di Kuifan. Jadi lucu. Itu cerita heboh di Mutiara itu heboh tuh, luar biasa. Kemudian memang pergumulan kita, kami mau Bakri yang latar belakang komunitas bentuk dari orang pendidikan, kami butuh pikiran Bapak seorang mantan DPR 2 periode dan juga pengusaha dan juga orang yang memang punya banyak pikiran, pendapat yang cenderung ke pendidikan. Karena itu hari ini kami berharap Bapak punya pendapat, pikiran, solusi buat masa depan alor khususnya pendidikan. Baik Om Budi, begini. Tapi sebelum saya omong ini, saya mau tanya dulu. Saya mau omong ini mau bungkus-bungkus atau yang jujur-jujuran begitu? Ya, demi kebaikan harus jujur. Sehingga kesalahan menjadi batu loncatan untuk keberhasilan ke depan. Nah, baik. Saya suka itu. Jadi kita harus berpikir yang positif. Gitu. Tidak boleh semua kritikan masuk, terus kita bilang itu lagi mau menjatuhkan, tidak begitu. Tetapi obat itu seperti itu, Pak. Nah, ini bukan kritikan sebetulnya, tetapi ini kalau ditanya saya mau kasih tahu potret yang kurang lebih saya 20 sampai hampir 30 tahun saya di alor. Apa yang saya lihat begitu. Semoga mungkin tidak seluruhnya benar. Mungkin tidak seluruhnya benar, tetapi ini jujur gitu. Nah, sangat strategis. Kelompok komunitas Umar Bakri ini kan bergerak di dalam pendidikan. Isinya rata-rata guru-guru honor, begitu. Guru honor ini harus kita acungi, entah kalau saya punya 5 jempol, 6 jempol, mungkin 6 jempol. Kenapa? Kita tahu kondisi honor itu sekarang kan paling tinggi 550. Itu paling tinggi. Yang senior tuh. 3 bulan 1 kali. Iya. Itu senior. Itu bersih atau ada potongan? Bersih. Jangan sampai tidak apa potong bang lagi karena harus bisa taruh aja. Apa cukup ya?
apa Cukup. apa sekarang ini kondisi corona harga barang naik Bapak. 500 turun beras satu karung ini 25 lah selesai. Artinya harus pakai jurus segala macam, Ya. tidak bisa berharap Ya. honor saja kan, Ya, begitu. betul. Nah makanya ini yang harus diacungi jempol. Kenapa? Karena dengan segala macam kekurangan itu, idealisme itu tetap ada untuk mendidik anak bangsa ini, kan gitu. Iya. Nah, untuk itu supaya teman-teman guru honor ini tidak sia-sia pengorbanannya itu, artinya anak-anak didik kita harus jadi, Iya. kan begitu. Ada kepuasan tersendiri sebagai pendidik. Luar biasa, Bapak. Kepuasan itu tidak bisa dibayar dengan apa-apa. Ketika kita ketemu anak didik ini sudah dokter, Berasa, sudah Bapak. selesai gitu kan, kira-kira begitu. Nah, untuk itu maksud saya ini tantangan. Kita bicara tentang tantangan dulu. Di dalam perjalanan saya ke desa-desa di luar kota-kota ini segala macam, saya mendapati minta maaf kalau salah. Iya. Banyak sekali anak-anak saya tidak berani menyebutkan prosentasenya. Iya. Tetapi banyak saya temui itu anak-anak yang belum bisa baca tulis, belum lancar segala macam, sehingga pasti untuk mengeksplor buku, mau baca, mau ini segala macam akan sulit karena awal-awal paling dasar itu harus bisa baca tulis sekali bagi. Kalau tanpa itu susah. Itu tantangan semua. Memang guru-guru honor ini ditempatkan di tempat-tempat sulit. Begitu. Kita semua tidak mengelak dari itu semua begitu. Memang tempat sulit, tetapi itulah tantangannya, ada suka, ada dukanya begitu. Tetapi itulah yang Tuhan izinkan untuk kita urus begitu. Untuk itu kalau kita sudah mengaku bahwa kita siap jadi guru honor, ya memang urus. Nah, saya yakin percaya kalau Pemda negara belum bisa kasih penghasilan yang cukup, di saat yang sama Tuhan akan kasih kemampuan untuk kita bisa cari penghasilan yang lain. Betul. Pasti saya yakin itu, dan saya juga ikuti itu. Umar Bakri itu punya kemarin pembicara tamu-tamu yang kemarin itu ada yang orang Jawa bilang nyambi. Nyambi itu apa ya? Ada kerja sampingan, ada peternak ikan, ada macam-macam kan begitu. Nah, itu kan memang Tuhan kasih memang kelebihan-kelebihan itu untuk itu. Justru puji Tuhan, bersyukur kalau jadi guru honor artinya ada dua hal yang teman-teman bisa lakukan. Dan itu penting. Satu, memang cari uang, cari penghasilan, tetapi tidak meninggalkan idealisme. Kan begitu. Nah, Tuhan mampukan itu. Kalau kerja baik, pasti Tuhan buka jalan. Artinya secara ekonomi juga dicukupkan. Begitu. Dan bantu orang. Dan tetap idealismenya mengajar masih jalan terus. Untuk termasuk itu, kami bantu orang. Nah itu tadi. Nah, untuk itu jangan stop mengajar. Jangan merasa bahwa ini jadi guru honor ini setengah mati, jadi sudahlah 1 tahun 1 kali baru saya pergi sekolah mengajar, tanda tangan pokoknya pergi baku akal, pokoknya tanda tangan saja selesai. Tidak begitu. Pergi kepala sekolah sudah ada. Ya. Pergi kepala sekolah itu harus ditahu guru ke tidak. Jadi maksud saya begini, untuk menguatkan kita, memacu kita kan harus berpikir positif. Saya mengajak kita berpikirnya dari sudut lain. Berpikirnya begini. Memang sekarang susah gitu. Susah. Tetapi ingat bahwa kalau esok lusa Alor ini punya sumber daya manusia yang bagus, artinya begitu saya ini guru. Begitu. Kontribusi luar biasa terhadap. Dan untuk jadi guru, begitu. Saya punya anak Nona yang kedua ini cita-cita memang mau jadi pengajar, dia mau jadi dosen. Jadi dia setelah kembali kelihatannya dia lebih ini ke pengajar. Nah, kenapa? Saya dari dulu selalu bilang begini, jadi guru, jadi dosen, begitu. Itu profesi plus. Betul. Dia tidak seperti profesi yang lain, begitu. Apalagi kalau gajinya kecil. Profesi ganda. Nah, kalau gajinya besar, sebagai pengajar gajinya besar kemana-mana naik pesawat, katakan begitu. Itu kan oke lah ya, begitu. Tetapi kalau tetap mengajar, tetap setia di tugas, meskipun gajinya kecil, itu luar biasa. Yang lain-lain itu biasa-biasa. Luar biasa. Nah, Umar Bakri, minta maaf saya mau lari ke situ, tiba-tiba teringat begitu. Gambaran Umar Bakri itu apa sih? Guru, hampir pensiun, tua, naik sepeda, ontel, kan gitu, sepeda ontel. Itu kan Umar Bakri, begitu. Kenapa kok sampai hari ini kita bangga betul, dan itu tertanam mulai dari anak kecil sampai kita sudah tua? Kenapa? Karena seorang guru dengan pendapatan pas-pasan tetap pergi mengajar. Real. Itu nilai.
Nah, nilai itu yang sekarang harus kita tanamkan kepada anak-anak didik ini, anak kandung dan anak didik juga, begitu. Baru kemudian ke depan itu begitu. Nah, lompat lagi sedikit. Saya ini, kalau kita bilang, Indonesia itu memang sulit diurus, begitu. Coba kita kiblatnya kan ke Cina, ke Amerika, segala macam. Dia yang dekat-dekat saja. Ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, begitu. Disiplin, pendidikan harus kuat, baru dia bisa merubah ini negara. Jadi tidak boleh bilang tidak mungkin. Semua mungkin. Contoh, tahun 98 itu setelah nikah, saya dan istri pertama kali kami ke Thailand. Pertama kali tahun 98. Itu Thailand itu kondisinya persis seperti Jakarta. Kotor, kacau, balo, pokoknya gelap, gitu begitulah persis. Terus kemudian kesempatan kedua saya sempat ajak anak-anak juga, kami liburan keluarga ke Thailand lagi setelah anak-anak waktu itu SD, tahun berapa itu kira-kira? Itu Thailand sudah berubah total, sementara Jakarta masih parah. Thailand itu sudah seperti Singapura sekarang, bersih, makanan banyak di pinggir jalan tapi tidak ada lalat. Kotanya tenang, aman, tidak terjadi hal aneh-aneh. Nyaman untuk orang jalan. Begitupun Malaysia. Malaysia sekarang luar biasa. Ya, Malaysia luar biasa. Nah, sekarang orang semua sudah pikir sampai di sana. Nah, terus kita di Indonesia apa yang kita lakukan selama ini? Kita masih putar-putar urus ketersinggungan, barang-barang yang kurang-kurang penting. Orang sudah omong tentang tema, kita masih omong tentang titik koma. Ya, betul. Begitu. Nah, siapa yang bisa membenahi itu semua? Kita semua. Kami-kami yang bukan pendidik, bukan guru, harus mendidik anak-anak dengan baik, dengan nilai-nilai yang benar, begitu. Kemudian teman-teman Umar Bakri mengajar, mendidik anak-anak di sekolah. Yang namanya pendidik artinya bukan cuma mengajar baca tulis sekali bagi, tetapi harus mendidik dengan moralitas yang baik. Jadi jangan ada terus guru pergi merokok sama-sama dengan murid. Guru berdiri merokok di depan kelas. Guru suruh anak murid beli rokok. Semoga itu sudah tidak terjadi sekarang. Begitu. Terus yang aneh-aneh lah begitu. Tidak. Begitu. Stempel pengajar itu luar biasa. Begitu. Sehingga tidak boleh guru sendiri yang merusak dia punya gambaran. Nah, luar biasa. Luar biasa. Artinya bahwa pengalaman Bapak melihat kondisi kehidupan Kabupaten Alor 20-30 tahun menjadi cermin bahwa memang guru di Alor ini susah, tapi jangan disusahkan. Harus keluar dari kondisi itu dan mencari peluang-peluang lain untuk terus memberikan motivasi semangat, termasuk Mubakir ini, termasuk hal-hal lain yang kemudian kita bisa usaha upaya untuk membangun Alor melalui kreativitas inovatif. Walaupun sudah ada guru, tapi bukan berarti kita pekerjaan pokok guru jadi sudah hanya tiap hari itu saja, tapi tidak. Kita harus buka peluang untuk membangun Alor melalui kreativitas ini dan juga kemudian yang menjadi satu kebanggaan tadi Bapak sampaikan, kita menolong orang tertolongnya senang, kita juga senang. Ya, itu luar biasa. Dan kami punya filosofi itu juga bahwa kita ada susah, tapi kita juga berusaha untuk bantu orang. Bantuan itu menjadi nilai kepuasan baru kita pulang dengan hati bahagia dan kita akan senang dengan kurang, karena tugas tanggung jawab guru nih Bapak setengah mati dengan tingkatan pendidikan di Alor yang kita tahu, apalagi yang di SD sebentar belajar sudah betul naik SMP ketemu kami, jadi nanti ada ketersinggungan antara guru SMP, TK, SD, SMP dan SMA. Itu kan guru SD itu tidak mengajar tidak betul, nanti SMP lagi, nanti SMA bilang guru siapa di SMP mengajar tidak betul, jadi akhirnya terjadi sebutan-sebutan yang dipakai untuk mencap sebuah guru-guru di bawah karena ketidakberhasilan mendidik anak-anak. Karena itu kami takut sekali hal-hal begitu, akhirnya mereka frustasi dan terjadi budaya dan akhirnya trauma, mereka sudah mau sekolah. Karena itu terima kasih banyak bahwa berpikiran. Dan satu hal lagi yang sedikit keluar tapi ya sudah dekat, kami butuh pikiran pemimpin di Alor yang punya nilai positif dan punya pikiran untuk membangun Alor yang lebih baik. Maksudnya untuk ke depan 2024. Ya. Begini ya.
ya saya tidak bermaksud untuk mau bicara politik sebetulnya. Tetapi politik itu kita tidak suka, tetapi dia penting. Tetap mengalir ya. Dia tetap penting karena tanpa lembaga-lembaga politik ini memang tidak, karena ini pilihan. Kita pilih sistemnya demokrasi ya salah satunya ini. Nah, sistemnya boleh ditentukan oleh negara demokrasi, tetapi kita yang pilih pemimpinnya. Kan begitu. Teman-teman pasti masih ingat karena baru kejadian kemarin itu kan ada balapan MotoGP di Mandalika. Ya, betul. Saya percaya, saya yakin semua motor yang dipakai itu kemampuannya sama. Betul. Kemampuannya semua sama. Karena pabrik besar semua. Ya, betul. Teknologi yang dipakai yang tercanggih. Apa yang sudah ada, karena itu prototype. Begitu. Nah, tetapi tetap ada juara 1, 2, 3. Jokinya. Rider. Itu yang penting di sini. Nah, kembali ke persoalan pemimpin 2024. Di dalam banyak komunitas, kalau saya ditanya, saya selalu bilang, kita menghindari untuk sebut nama. Iya, betul. Gitu. Nanti kita terjebak kalau betul. Nah, harusnya komunitas pendidikan, saya berharap sebetulnya guru-guru, mahasiswa, gitu. Kampus itu harus jadi tempat intelektualitas berkumpul yang untuk salah satu membicarakan ini, karena kita punya tanggung jawab untuk pemimpin yang tepat untuk apa. Untuk itu kita tidak sebut nama, harus melalui studi dulu. Nah, studinya apa? Satu, kita harus menemukan betul tanpa ada kepentingan gitu, menentukan alor ini sebetulnya permasalahannya apa sih? Betul, cari dia punya seluk-beluk dulu. Terus kita harus sepakat alor ini masa depannya itu mau dibawa kemana? Dia mau jadi daerah yang seperti apa? Ingat, ini persaingan. Kita bersaing dengan kabupaten-kabupaten tetangga, bukan dengan dunia luar lagi, dengan tetangga. Untuk itu kita harus sepakat itu dulu. Nah, setelah kita tahu permasalahannya apa, masa depannya itu apa, terus kemudian baru kita cari yang cocok jadi jokinya ini siapa. Nah, kriterianya disusun. Setelah kriterianya sudah disusun, kemudian baru dicarikan orang yang terbaik yang bisa untuk memenuhi itu kriteria. Persis sama dengan kami perusahaan, kan begitu. Kalau saya butuh seorang bendahara, saya akan cari kriterianya yang cocok untuk bendahara. Saya tidak mungkin cari orang yang punya latar belakang kacau balau tentang keuangan terus datang jadi bendahara, bagaimana? Kan gitu. Nah, tidak boleh terjebak di situ, sehingga ayo kriteria itu dibuat, tetapi tidak boleh keluar dari kriteria umum. Kriteria umum itu apa? Kayak joki, kita bilang tadi MotoGP. Setidaknya yang namanya joki yang kita cari berarti dia jago setir motor. Kira-kira begitu. Betul. Kalau dia tidak pernah bawa motor, cuman bawa Matic, suruh bawa MotoGP kan tidak mungkin. Dia berapa kilo sejauh? Ya, standar-standar, nilai-nilai standar yang harus dipunyai pemimpin 2024 itu kalau saya, satu, dia harus milenial. Orang muda. Kenapa? Tantangan ke depan. Kita kalau ke Jakarta sekarang, orang-orang yang pegang peranan, entah di birokrasi, entah di dagang, usaha, segala macam, itu sudah di bawah 50 semua. Jadi kalau saya 53 tahun ini ketuaan. Kita kalau beli HP baru saja masalah kok. Iya, betul. Ya, masalah. Nah, harus tahu diri. Betul. Umur harus milenial, karena milenial punya tantangan nanti ke depan mereka akan sangat. Terus kemudian dia harus punya latar belakang yang benar, punya track record baik. Track record baik itu apa? Mampu berkomunikasi dengan baik, begitu. Tidak aneh-aneh, begitu. Didukung latar belakang keluarga yang benar, yang baik. Dia punya track record baik, begitu. Kemudian penting juga bahwa contoh, dia tidak punya track record tentang persoalan-persoalan KKN. Kemudian kalau umpama ini sebetulnya penting, tapi orang tidak biasa omong ini bareng. Saya minta maaf tidak untuk menyinggung siapa-siapa, tapi ini penting untuk penyaringan pemimpin ke depan. Pemimpin sebaiknya supaya dia bebas.
begitu. Selain dia tidak terikat dengan KKN segala macam, penting juga dia mampu untuk melakukan pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan. Begitu. Contoh, kalau hari ini dia naik satu mobil katakan Fortuner, begitu, atau mobil bagus yang lain, begitu. Kalau kita tanya lu dapat dari mana, dia mampu untuk menjawab. Oh, saya memang bisnis. Ini saya punya laporan pajak sekian, sehingga kita bisa make sense, masuk akal. Kalau dia memang bisa beli ini. Tetapi kalau umpama kita tahu bahwa dia tidak punya bisnis dan dia tidak bisa menjelaskan, dia punya rumah bagus, dia punya mobil bagus, dia punya tanah di mana-mana, dia punya segala macam. Contoh macam yang sekarang lagi tren dan kena tangkap. Ya, begitu. Wah, saya punya, kita tidak sebut nama ya, begitu, karena masih proses hukum. Dia punya Ferrari, dia punya pesawat jet pribadi, dia punya pemimpin. Terus kemudian ketika ditelusuri, ternyata, nah, kita tidak mau punya pemimpin yang seperti itu. Nah, untuk itu kita punya tugas semua, sosialisasi, begitu. Kasih belajar, ini pelajaran lagi. Kasih belajar masyarakat Alor supaya cerdas dalam memilih. Itu pintu masuk yang paling strategis kalau kita mau baik ke depan. Kalau tidak mau baik ke depan, ya sudah. Ya pilih saja yang cuma sekedar populer. Maka kita pastikan Alor akan bini-bini saja. Tidak ada berkembang. Ya, luar biasa diskusi hari ini bahwa memang perjalanan Bapak dari pengusaha kemudian bergeliat di dunia sosial, membantu masyarakat dan melihat kondisi real di kampung-kampung, dan kemudian pikiran Bapak berkaitan dengan pendidikan ya kami alami yang Bapak katakan itu 100% benar, bahwa itu menjadi problematika masalah yang terjadi di pendidikan sampai hari ini. Kemudian lagi kita butuh pemimpin yang tadi rincian referensinya jelas, bahwa pemimpin Alor butuh perubahan. Karena itu memang setidaknya milenial, artinya bahwa pikiran-pikiran cemerlang itu juga tidak terlepas dari perkembangan zaman teknologi IT yang ada. Karena kita tahu orang-orang yang umur berapa ini kurang menguasai IT. Tetapi nanti ada yang marah. Tetapi begini, kalau ada umur di atas saya, tetapi memang dia punya pikiran sangat milenial, mampu segala macam, kenapa tidak? Gitu. Kita jangan menutup peluang. Jangan menutup peluang itu. Tetapi sebagian besar sih sudah berat lah orang kalau sudah kan begitu. Tetapi memang kalau umpama ada, kenapa tidak? Kalau ada yang istimewa, kenapa tidak? Begitu. Kita tidak menutup peluang untuk itu, tetapi memang sudah saatnya kita memberi porsi yang besar untuk milenial yang urus ini negeri dengan segala macam kelebihannya. Kita lihat sajalah pemimpin dunia segala macam gitu, kecuali Amerika ya. Yang lain kan sudah muda-muda, banyak yang muda-muda sekali. Saya sekarang lagi baca lewat YouTube, ada buku juga tentang seorang pemimpin di Afrika. Itu luar biasa. Nanti coba lihat di Uganda. Uganda, di Ethiopia itu muncul pemimpin-pemimpin muda yang luar biasa. Iya, luar biasa. Memang termasuk Ethiopia perubahan itu dia sempat kerjasama Israel membangun pertanian. Sekarang pertaniannya sangat jadi lumbung pangan. Artinya bahwa kalau mau dilihat orang berpendapat kalau dengar kata Ethiopia saya itu kelaparan, tapi berubah kata kelaparan itu jadi lumbung pangan, dan itu tidak gampang. Karena itu kami juga ingin sebagai orang muda di Alor bermimpi seperti demikian. Kami butuh pemimpin yang ketika dulu orang dengar Alor itu dari yang terjal dari miskin. Karena menjadi permulaan kami, saya 2 bulan lalu baca hasil surat ke SK Presiden Jokowi berkaitan penetapan daerah miskin itu Alor hutan yang parah dari beberapa kabupaten yang baru, sehingga kita butuh pemimpin yang jangan cap seperti Ethiopia. Kalau kita dengar Ethiopia kelaparan dan sekarang jadi umpan, kami juga ingin Alor seperti itu, butuh pemimpin yang kemudian cap yang kondisi SK Bupati berikut tuh dia urutan paling terakhir, dan itu menjadi kebanggaan buat kita sebagai orang muda Alor ke depan. Karena itu dan itu butuh dukungan Bapak juga, asal tepat itu kan tadi itu kita mesti melihat peluangnya itu dulu. Betul. Ke depan, contoh umpama Alor, ke depan itu kalau menurut saya masa depan Alor ada di laut, pertanian, kelautan. Kelautan perikanan dan pariwisata. Baru dua ini akan
jadi punya multiplier efek untuk yang lain-lain. Begitu budayanya, segala macam, pertaniannya itu nanti dia akan ikut dari belakang. Satu-satunya saran begitu. Ya Bapak, sampaikan luar biasa dan terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Diskusi hari ini menjadi nilai plus buat kami Komunitas Muhammad Bakri, banyak nasihat buat kami, banyak saran sebagai orang pendidikan dan juga kami semua orang berkeluarga bagaimana cara teknik mendidik anak menjadi orang yang luar biasa. Terima kasih. Tuhan memberkati segala usaha dan upaya Bapak dalam setiap hari Bapak lakukan. Terima kasih juga Om Budi dan semua teman-teman komunitas Umar Bakri. Saya sekali lagi merasa sangat terhormat teman-teman bisa datang dan kita tukar pikiran. Tidak ada yang lebih hebat, cuman mungkin saya umur lebih tua. Luar biasa. Tidak ada. Jadi kita saling belajar begitu, share pengalaman. Tujuannya cuma satu, supaya kehidupan kita punya kualitas yang semakin baik. Komunitas ini harus saling menguatkan supaya sama-sama bisa bertumbuh. Itu saja. Terima kasih untuk kehadirannya di tempat saya. Terima kasih luar biasa. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke.